sekarang anak-anak lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membuka hati, pikiran kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Jadikan kami anak yang manis, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Sudah duduk manis? Sudah. Bukan ngambil cemilan ya, tapi duduk manis. Siapkan apa yuk? Kalau mau firman siapkan apa? Alkitab. Bukan siapkan mainan, bukan nyiapkan makanan, bukan juga, tapi yang disiapkan adalah Alkitab sama alat tulisnya. Yang besar kan sudah bisa baca Alkitab, harus belajar membuka Alkitab. Jangan karena ibadah online jadinya udah males ya buka Alkitab. Nah, sekarang Kak Venda mau bercerita. Bercerita apa ya? Jadi Kak Venda hari ini, sore ini mau bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, apa ya itu Kak Venda? Kita buka ya di Alkitab kita. Ayo yang punya Alkitabnya dibuka, yang udah bisa baca dibuka. Jangan mengandalkan slide-nya ya. Sama-sama seperti Kak Venda, kita buka Alkitab. Lukas itu di perjanjian apa yo? Perjanjian lama? Ya perjanjian baru. Perjanjian baru ya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Sudah dibuka? Nah, itu adalah judulnya adalah orang Samaria yang murah hati. Ayat 25, Kak Venda bacakan ya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dengan demikian juga, seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara orang ketiga ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Aduh, yang kelas kecil gini, aduh Kak Venda baca apa sih? Bingung ya? Nah, Kak Venda punya sebuah gambar. Kita lihat ya. Duduk manis ya. Nah, suatu hari ada seorang ahli Taurat mencoba Yesus.
Dan Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan, ia jatuh ke tangan penyamun dan merampok dan memukulnya sampai luka parah. Kemudian datanglah seorang imam melewati jalan itu. Ketika melihat orang itu, imam itu malah meninggalkannya. Kemudian datanglah lagi seorang Lewi. Ia melihat orang itu, tapi ia juga menghindar dan meninggalkannya. Akhirnya datanglah seorang Samaria, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan untuk menolong dan mengobati luka-lukanya, menaikkan ke keledainya, dan akhirnya membawanya ke penginapan. Nah, orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak saling menyukai, tapi orang Samaria ini mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Apa ya, Kak Venda? Ada 3 orang yang kita bisa lihat dari sini. Nah, yang pertama adalah orang Samaria. Yang kedua, itu adalah imam-imam. Dan yang terakhir, ketiga adalah Lewi. Nah, imam dan Lewi itu juga orang yang suka beribadah. Sama-sama orang yang suka beribadah, iya. Melayani Tuhan, iya. Tapi, terus gimana maksudnya, Kak Vena? Nah, sedangkan orang Samaria, gimana? Nah, kita di antara ketiga tadi ya, di antara orang Samaria, imam, dan Lewi, kita harus menjadi seperti mana tadi, cerita gambar tadi. Jadi seperti imam, yang tadi akhirnya tidak ditolong, cuma dilihat terus ditinggal pergi. Padahal dia juga melayani Tuhan. Nah, Lewi, sama. Ada orang jatuh kesakitan begitu, habis dirampok, ditinggalkan, hanya dilihat, tinggal pergi. Tapi yang ketiga adalah orang Samaria itu. Apa yang dilakukan? Menolongnya. Berarti kita dari ketiga ini pilih yang mana? Pilih yang ke orang Samaria. Tolong slide selanjutnya, Kakak. Nah, kita harus jadi seperti orang Samaria. Masa mau jadi kayak imam dan Lewi tadi yang tidak melihat ada orang susah tapi kita malah meninggalkannya? Tidak, kita jadi orang yang seperti orang Samaria ini. Orang Samaria itu seperti apa sih? Orang Samaria adalah orang yang murah hati. Aduh, bingung Kak Vena, maksudnya murah hati itu seperti apa? Dinilai dengan uang? Bukan, jangan melihat segala sesuatu dari uang. Lagian masih kecil, masa mau melihat sesuatu dari uang? Tidak. Seperti orang Samaria yang murah hati, itu kita lihat contohnya ya. Di dunia ini, kita melihat ada sebuah gambar. Nah, misalnya nih, ada teman sakit. Kita apa? Bisa menjenguknya. Misalnya teman sakit di rumah sakit, kita jenguk. Tapi sekarang kan stay at home ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh sering jalan-jalan. Jadi kita harus apa? Berdoa, mendoakan mereka yang sakit. Kalau misalnya tidak harus menjenguknya, kita bisa sekarang, anak-anak udah canggih kan, udah online semua, udah bisa HP-an, udah WA nomor 1 sekarang, kecil-kecil udah bisa WA-an kan. Nah, tanya gimana kabarnya, udah sehat belum? Nah, bisa begitu. Tidak harus mengunjungi ke rumah sakit, tapi menanyai kabar. Contoh kedua apa? Lagi sama kakaknya, adiknya, temennya, lagi main atau saudara yang lain, jatuh. Terus apa yang kita lakukan? Mau seperti Imam Lewi tadi, pas jatuh kita, hanya melihatnya, oh jatuh ya, atau enggak kita malah menertawakan, jatuh. Tidak boleh, tapi kita harus menolong, membantu lukanya, tidak boleh menertawakannya. Ayo, itu yang contoh-contoh tadi orang Samaria, yang kita harus saling menolong sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, Yesus pun juga sama. Apa yang Yesus lakukan? Nah,
Yesus itu juga membangkitkan orang mati. Lanjutnya adalah Yesus menyembuhkan orang yang tidak bisa, ini apa? Orang yang tidak bisa melihat. Berarti apa? Orang buta. Yesus menyembuhkan orang buta. Kemudian ada Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Yesus sendiri bermurah hati untuk menolong. Kita sebagai anak Tuhan yang masih kecil juga, itu juga jadi harus pelajaran buat kita. Kita mau jadi seperti yang bagaimana? Lewi tadi, imam tadi, atau orang Samaria yang murah hati, mau menolong, tidak memandang apapun. Kita harus jadi orang Samaria, jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman, itu tidak boleh. Kita tidak boleh punya musuh, nggak boleh juga. Nggak boleh saling membenci, itu tidak boleh. Jadi sekarang kita punya banyak pelajaran di sini. Yesus aja mengasihi banyak orang, menolong orang, menyembuhkan banyak orang. Demikian juga kita harus meneladani Yesus, mencontoh seperti orang Samaria. Sekarang kita buka ya di suatu ayat, yaitu di Matius pasal yang ke-5 ayat 44 sampai 45. Nah, bunyinya apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Terus kalau misalnya kita punya musuh, aku gak suka sama dia, dia nyebelin, pokoknya nyebelin banget, gak suka. Terus bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Bapa di surga? Tidak bisa. Meskipun kita rajin ke gereja, iya. Setiap minggu kita ibadah, iya. Tapi bisa menjadi anak-anak Bapa di surga? Tidak bisa. Karena kita tidak bisa mengasihi sesama, tidak bisa mengasihi musuh. Tapi kalau kita bisa mengasihi sesama, mengasihi musuh, menolong orang, memiliki hati yang peduli, hati yang menolong sesama, itu kita bisa menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Gitu ya anak-anak. Jadi kalau kita ibadah pun harus sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan. Kalau kita tidak praktek ya sama aja, itu hasilnya kosong. Gitu. Oke? Jadi kita sekarang belajar ya seperti orang Samaria yang murah hati, memiliki hati yang menolong, hati yang berbelas kasihan menolong. Tidak harus berupa uang, tidak. Karena kita masih kecil, tidak mengerti apa itu uang. Tapi kita bisa saling memperhatikan, saling mempedulikan. Mungkin tidak pada sesama, tapi pada orang tua, itu bisa. Nah, ketika sama orang tua juga harus mengasihi, tidak suka marah-marah. Siapa yang di sini yang suka marah-marah sama mama bapaknya? Tidak boleh. Kita harus mengasihi semuanya. Mendengarkan apa kata orang tua. Membantu, mungkin kita nggak bisa di luar sana menolong. Misalnya kalau di luar, misalnya ada pengemis, kita kasih, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah, kita sekarang harus banyak di rumah. Karena COVID lagi tinggi-tingginya lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti orang Samaria tadi, membantu papa mama. Mungkin yang masih kecil banget tidak bisa membantu, yang berat-berat kayak nyapu, tidak bisa, mencuci piring tidak bisa. Tapi kita jadi anak baik. Ketika mama bilang, ayo mandi, kita mandi. Itu sudah sangat membantu orang tua karena kita mendengarkan apa yang orang tua katakan. Jadi kita harus banyak belajar dari firman Tuhan tadi. Menjadi orang Samaria yang murah hati. Oke? Nah, firman Tuhan sudah cukup sampai di sini. Tapi biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kita semua. Dan sekarang kita mempraktekkan firman itu. Kak Venda undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagi firman Tuhan ku dengar. Semuanya bangkit berdiri dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku
hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ayo, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Ajarkan kami untuk taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati papa mama kami. Jadikan kami anak yang taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tunggu dulu, tidak boleh keluar dulu. Belum selesai. Belum selesai ya. Jadi tadi Kak Venda mau beri pengumuman. Pengumumannya tuh apa? Seperti biasa yang kita dengar. Yang pertama itu adalah selalu ibadah dimulai jam 4 sore. Jam 4 sore. Nah, anak-anak harus berpakaian yang rapi. Kalau mau ibadah apa? Tidak boleh bermain. Tidak boleh makan. Boleh makan, tapi makan apa? Makan firman Tuhan. Tidak boleh makan yang cemilan-cemilan. Oh, boleh. Kalau bisa harus makan firman Tuhan saja. Oke? Yang kedua, anak-anak tadi Kak Venda udah bilang kan apa ya? Menyiapkan Alkitab. Jangan terlalu banyak mengandalkan slide. Nanti ketika suatu saat kita sudah ibadah langsung di gereja, kita kalau nanti tanya, kita buka Matius. Mana ya Matius? Mana ya? Nah, di ibadah ini kita sambil melatih kita untuk membuka Alkitab. Punya Alkitab di rumah, kita harus buka, oke? Alat tulis mungkin yang udah besar, kelas besar, dicatat supaya ingat, gitu ya. Nah, kemudian Kak Venda, biasanya kan sekolah punya tugas ya, dan biasanya kalau sekolah punya tugas pasti dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, dapat apa biasanya? Nilainya jelek. Nah, ini juga gereja juga ada tugas. Nah, tuh. Kerjakan ya. Simple kok sebenarnya. Nanti mungkin lagi mainan. Oh iya, ada tugas yang belum dikerjakan, tugas gereja. Bukan hanya dari Kak Venda, mungkin dari guru-guru lain ada tugas. Itu kalau bisa dikerjakan. Daripada main HP terus. Nah, kita sambil mengerjakan. Memang tidak ada nilainya, tidak ada kelulusannya, tidak ada rapot merahnya, tapi Tuhan melihat. Oh, ini anak mengerjakan tugas gerejanya ya. Nah, sambil mengingat-ingat firman Tuhan, itu menjadi anak yang dibantu sama papa mama. Mungkin kalau pas papa mama tidak lagi repot aja, Mama ada tugas dari gereja, tolong diprintkan. Kalau bisa print sendiri ya diprint sendiri. Tapi kalau masih kecil ya bisa, ya minta tolong papa mama saat tidak sibuk. Sekali lagi tuh, memang Tuhan tidak memberi nilai seperti di sekolah, tapi Tuhan melihat pekerjaan ini sambil dilihat. Oh iya, sambil mengingat-ingat firman yang ada. Tuhan melihat daripada kita sibuk nih ya. Nah, itu dapat di mana? Diambil di mana gambarnya? Di Google Classroom. Kodenya adalah KZYIYNP. Setiap minggu pasti diumumin. Kalau ada apa-apa bisa dilihat di situ. Transkrip firman juga ada di situ ya. Jadi sampai ketemu kita minggu depan. Tuhan memberkati.